Artinya cukup, berbahaya ya ketika, proses cuci darah yang seharusnya dilakukan secara terjadwal harus terhenti tiba-tiba karena adanya penonaktifan secara mendadak beberapa waktu lalu ya, Pak? Satu jadwal terlewati, efeknya sudah pasti cairan dalam tubuh menumpuk. Karena kami pasien cuci darah atau gagal ginjal stadium akhir, rata-rata apalagi sudah tahunan sudah tidak bisa BAK, buang air kecil. Jadi apa yang kami minum, apa yang kami makan itu cairannya menumpuk dalam tubuh. Istilahnya akan mati dengan cara pelan-pelan dan tersiksa. Nah ini kan masyarakat baru mengetahui kartunya mati saat sudah berada di rumah sakit. Nah, apa ada langkah hukum atau advokasi yang bisa diambil warga terhadap BPJS dan juga Kemensos atas kelalaian informasi yang menyebabkan tertundanya tindakan medis darurat? Keselamatan harus dijamin dulu. Kalaupun ada penonaktifan, reaktivasi itu cukup di Paskes. Nggak usah pergi ke Dinsos gitu. Sehingga yang penting dia dilayani, yang penting dia selamat nyawanya. Karena nyawa nggak ada cadangan. Kalaupun ada seperti orang tidak tahu, dilayanin dulu, ya, dijamin dulu. Dan itu yang memang memastikan ajas keselamatan pasien. Bahwa masyarakat kita punya hak atas layanan kesehatan yang baik. Kami mendorong adanya SKB 3 Menteri, Menkes, Menkeu dengan Mensos, yang memastikan, hei rumah sakit ini akan kami bayar. Rakyat miskinlah dan tidak mampu yang berhak atas PBJKN. Kalau Anda mampu, keluarlah. Jadilah peserta mandiri. Bayangin lo pasien cuci darah yang status BPJS-nya nonaktif karena salah data. Coba lo pikirin rasanya jadi 11 juta warga yang akses kesehatannya berhenti mendadak. Ironisnya, di saat nyawa rakyat jadi taruhannya, ada 15 juta warga mampu yang justru tersubsidi. Sementara 54 juta warga miskin belum tercover. Gua bikin lo paham dalam trending ini. Pas tanggal 3 tuh harusnya kontrol. Nah, pas mau daftar tuh kata sapamnya kan nggak daftar online tuh di rumah sakit daftarnya. Pas daftar katanya bilangnya, ini Bu katanya BPJS-nya nggak aktif katanya gitu. Oke Mas Tony, berapa banyak masyarakat yang juga anggota KPCDI yang kemudian terdampak dari penonaktifan PBI BPJS dan apa saja dampaknya kepada para pasien khususnya pasien cuci darah? Memang ini kejadiannya pada 1 Februari ya. 1 Februari itu tepatnya di hari Senin, itu berdasarkan SK surat keputusan Kementerian Sosial begitu ya atas penonaktifan penerima bantuan iuran demikian. Nah, dampaknya ini pertama di hari Senin itu di 1 Februari itu pasien tiba-tiba karena harus diketahui dulu itu. Pasien cuci darah ini kan sebabkan karena gagal ginjal ya, gagal ginjal, terus dia harus melakukan tindakan cuci darah. Tindakan cuci darah itu dilakukan 2 hingga 3 kali seminggu. Per sesi itu 4 hingga 5 jam. Begitu. Dan ini sifatnya memang tidak boleh ditunda. Begitu ya. Harus dengan sesuai jadwal, sesuai dengan rekomendasi medis. Ya, tidak bisa 1 kali seminggu itu tidak ada rekomendasi 1 kali seminggu cuci darah. 2 hingga 3 kali seminggu masing-masing durasi adalah 4 hingga 5 jam. Begitu. Nah, pagi-pagi datang ya tiba-tiba dinonaktifkan untuk kepesertaan BPJS-nya gitu ya. Tentunya ini akan menghambat mereka melakukan tindakan terapi begitu. Kondisi kesehatan mereka akan terganggu gitu.
Pertama yang melapor itu 2-3 orang, lama-lama meningkat. Hingga akhirnya terakhir di hari Jumat itu ada sekitar 200 orang yang melaporkan ke kami atas pemutusan tidak bisa atas pemutusan penonaktifan peserta ini ya PBI ya BPJS Kesehatan mereka, sehingga mereka tidak bisa melakukan tindakan. Ini kan mereka kan begini ya, datang pagi-pagi ya dengan pendamping, tiba-tiba rumah sakit mengatakan maaf, BPJS Anda tidak aktif lagi gitu ya. Lalu mereka pilihannya hanya dua, membayar 1 juta, minimal 1 juta ya, sekitar 1 juta, atau mereka pulang untuk mengurusi Dinsko ke dinas sosial. Akar masalahnya ini adalah sebenarnya SK Kemensos itu ya, yang tidak pemutusan PBI. Demikian dampaknya sekitar 200 orang. Apa dampak klinisnya ketika mereka tidak bisa melakukan cuci darah? Mereka bisa mual, muntah, sesak napas, edema paru, hingga gangguan jantung, hingga kematian. Nah, apakah sebelumnya ada komunikasi atau pemberitahuan dari pihak terkait soal penonaktifan ini, atau memang terjadi begitu aja tiba-tiba ketika pasien datang ke rumah sakit tiba-tiba nonaktif gitu? Ya, tidak ada pemberitahuan oleh kementerian terkait tentang penonaktifan PBI-nya peserta, begitu ya. Tuh, mereka langsung putus, habis putus ribut baru diberitahu bahwa itu diputus begitu. Nah, menurut KPCDI sendiri di mana sih letak persoalan utama dalam kebijakan ini, atau apakah memang ada ketidaksengajaan atau salah penafsiran dari beberapa pihak, atau memang ini adalah imbas dari komunikasi yang buruk antar lembaga? Nah, kalau KPCDI sendiri melihatnya seperti apa? Ini adalah bentuk bentuk ego sektoral antar lembaga ya, komunikasi yang buruk antar lembaga, adanya ego sektoral antar lembaga. Kita tahu masing-masing kementerian, baik BPJS Kesehatan, kementerian terkait, ini semua di bawah presiden begitu ya. Laporannya itu di bawah presiden. Kalau kita terus mempertahankan ego sektoral, akhirnya komunikasi yang disampaikan kepada masyarakat itu tidak mengena begitu ya, buruk. Terjadi pemutusan, ini kan bentuk tindakan sebenarnya tidak manusiawi ya. Kita tahu bahwa kesehatan itu adalah hak fundamental warga negara, itu kata konstitusi kita gitu ya. Bahkan tanpa memandang kemampuan yang membayar, harus dirawat secara optimal. Ketika pemerintah hanya berorientasi pada administrasi dan angka saja, ya ini akan menyebabkan buruknya sistem kesehatan yang ada di Indonesia begitu. Kami setuju dilakukan cleansing data, tapi yang tetap jangan sampai berdampak pada akses kesehatan masyarakat, karena ini hak kesehatan, ini hak fundamental, hak dasar begitu ya. Yang kalau diabaikan ini akan berakibat fatal yang terjadi dari 1 Februari sampai sekarang, yang kita belum tahu nih tidak ada hasil konkret dari pemerintah, walaupun pemerintah sudah mengeluarkan SK, tapi belum ada jaminan terkait dengan pembiayaan begitu ya. Pembiayaannya siapa yang bayar begitu. Akhirnya banyak rumah sakit juga yang ragu-ragu untuk untuk melayani pasien. Nah, apa harapan KPCDI sendiri kepada pemerintah agar pasien gagal ginjal tetap mendapat jaminan pengobatan? Pada dasarnya kami setuju dilakukan cleansing data, apalagi pemerintah telah mengklaim kami menemukan orang kaya yang masuk terdaftar dalam PBI begitu ya. Ya sudah, orang kayanya aja disasar begitu ya. Tapi kami mau menegaskan bahwa pemerintah harus memasukkan indikator medis kronis terhadap penentuan desil tingkat keekonomian masyarakatnya begitu. Tidak serta-merta hanya karena satu punya motor ya, punya rumah, walaupun rumahnya kurang bagus begitu, tapi masuk kepada desil 6 begitu ya. Tetapi harus memasukkan juga ya medis kronisnya, indikatornya. Kenapa? Karena di seluruh dunia juga demikian begitu. Jangan sampai kalau ada kepala rumah tangganya penyakitnya cuci darah begitu, otomatis kan kalau udah penyakit kronis gini memang ada yang bisa kaya lagi. Tidak, justru keuangan mereka akan tergerus dan mereka berpotensi atau rentan miskin. Untuk itu pemerintah harus mengevaluasi setiap kebijakan yang dibuat ya, jangan sampai jatuhnya korban. Kalau kita baca di sejumlah pemberitaan kan katanya sudah mulai bertahap diaktifkan kembali. Nah, apakah
memang di lapangannya sudah seperti itu. Nah, tapi kalau seandainya kondisi ini tidak segera diselesaikan, apa dampak jangka panjangnya terhadap pasien cuci darah di Indonesia? Ya, begini, tentang pemerintah kan selalu mereaktivasi begitu ya. Pemerintah sudah mereaktivasi kembali peserta PBI. Kami punya pertanyaan, sebenarnya pertanyaan ini dalam batin saya sebenarnya. Yang direaktivasi ini orang sehat atau orang yang sehat tetapi masuk kelas PBI atau seperti apa? Karena begini, ketika mereka sakit, mereka urgent untuk membutuhkan pelayanan kesehatan, mereka akan berpindah ke mandiri. Begitu ya, ke mandiri. Nah, ketika mereka pindah ke mandiri, ini kan hanya untuk menyelamatkan nyawa mereka. Tapi duit yang mereka dapatkan untuk pindah ke mandiri itu berasal dari mungkin mereka pinjam uang, jual kambing, jual sawah, atau mereka jual apapun demi bisa untuk menyelamatkan jiwa keluarganya, begitu ya. Tetapi apakah masalahnya selesai? Tidak. Mereka kembali lagi untuk memenuhi pembayaran BPJS mereka di bulan depan. Kalau mereka miskin lagi, mereka mau dari mana duitnya begitu. Ingat loh, meskipun itu biaya yang dibayarkan 35.000, tapi itu satu keluarga. Jangan ngukur dari dompet kita yang tinggal di Jakarta begitu. Ingat bahwa mereka tuh tinggal di desa, hasil kebun yang tidak menentu, hujan terus, hasil panen yang buruk begitu ya. Ini duit 35.000 dikalikan misalnya 4 keluarga, ini besar angkanya buat mereka. Belum ditambah transportasi mereka. Jadi kami itu menjadi pertanyaan adalah siapa yang direaktivasi? Kami belum merasakan itu direaktivasi begitu. Karena status tadi pasien yang tadinya PBI yang dinonaktifkan, ketika mereka butuh pelayanan yang sifatnya menyelamatkan nyawa, mereka akan beralih kepada mandiri. Kan begitu ya? Nah, setelah mandiri, mereka bayarnya iuran bulan depan itu apa? Untuk itu kami meminta Kementerian Sosial dan Kementerian terkait sudah dikembalikan semuanya kepada PBI dan evaluasi ulang untuk cleansing datanya. Begitu. Kalau pemerintah tahu bahwa ada masyarakat kaya yang masuk PBI, ya udah itu aja disasar. Jangan ikut disasar pasien kronisnya, begitu loh. Pak Timbul, ini kan berdasarkan Permensos nomor 3 tahun 2026, ada 11 juta peserta dianggap naik desil. Nah, seberapa validasi lapangan yang dilakukan sebelum tindakan penonaktifan? Nah, apakah BPJS Watch melihat adanya sinkronasi data yang cacat antara Kemensos dan BPJS Kesehatan sehingga orang yang sebenarnya masih miskin ikut terhapus datanya, Pak? Jadi ini kan proses tahunan, setiap tahun terjadi. Dan 1 Februari 2026 keluar SK Mensos nomor 3 2026 yang menonaktifkan langsung. Itu kan yang menjadi kisruh. Kenapa? Pertama, memang proses yang dilakukan dalam proses pendataan itu tidak langsung menyentuh kepada keluarga yang akan diaktifkan atau dinonaktifkan. Sehingga banyak masyarakat bilang, kapan saya disurvei, kapan saya didatengin, kok tiba-tiba naik desil 6. Ini kan persoalan informasi publik, pengetahuan publik, sehingga masyarakat bisa tahu, oh iya saya 6, memang saya sudah mampu. Oh iya saya 8, saya mampu karena saya sudah punya ABCD, saya punya pekerjaan dan sebagainya, misalnya seperti itu. Sehingga masyarakat bingung ketika harus mengakses layanan, khususnya bagi penyintas penyakit kronis katastrofik yang memang rutin, Ya, betul. yang tiap minggu harus mendapatkan layanan cuci darah, yang memang secara rutin harus di kemo, yang secara rutin harus dapat obat-obatan yang kalau dia nggak boleh terputus. Dalam eksekusi di lapangannya kan justru bikin 11 juta warga kehilangan akses kesehatan secara tiba-tiba. Nah, apakah ini murni salah tafsir aturan atau sekedar bersih-bersih data yang akhirnya mengabaikan keselamatan pasien, Pak? Mensos sendiri pun tidak yakin data 11 juta itu adalah data yang benar-benar miskin dan tidak mampu. Kalau dia yakin, reaktivasi kan nggak boleh. Karena apa? Yang berhak dapat PBI adalah orang mampu, orang tidak mampu, dan orang miskin dan tidak mampu. Nah, inilah yang menjadi argumentasi kami bahwa
Karena ada reaktivasi, maka validasi, verifikasi dan validasi yang dilakukan oleh Mensos, pendataannya tidak valid. Sehingga inilah yang terus terjadi. Makanya Mensos sampai kemarin kan masih mengatakan, masih ada 15 juta orang yang mampu tapi menggunakan PBI JKN. Dan ada 54 juta yang tidak mampu, tidak masuk kepada PBI JKN. Nah, ini yang kita dorong, memang pemutahiran itu harus dilakukan, tapi harus valid, datanya harus berkunjung ke rumah tangga. Ini yang tidak dilakukan dan itu terus berulang. Mengapa tidak ada mekanisme grace period atau masa tenggang dan secara etika kebijakan publik haruskah penonaktifan dilakukan seketika tanpa memberikan kesempatan bagi peserta untuk pindah ke jalur mandiri atau menyanggah status desil mereka sebelum jatuh sakit? Tentunya dalam PP 101 tahun 2012 junto PP 76 2015 memang tidak diatur secara eksplisit. Ya, sehingga kebiasaan yang tadi saya sampaikan, dikeluarkan SK efektif 1 Februari, hari itu juga nonaktif, pasien tidak tahu pada saat dia datang mau cuci darah. Saya dengar dari teman-teman KPCDI ada yang sudah ditusuk suntiknya untuk proses cuci darah, disebut tidak aktif. Tidak aktif berarti bayar sendiri 1,3 juta, 1,2. Dan itu karena nggak punya uang, Oh. dicabut lagi, jadi nggak jadi cuci darah. Kan kalau cuci darah itu kan artinya harus disaring ya oleh alat seluruh racun. Nah, artinya apa? Mengancam. Makanya menurut saya proses pendataan itu harus diperbaiki, baik objektivitas sampai ke tempat sasaran, rumah tangga sasaran dijelaskan dan ada jeda waktu. Makanya itu yang harus dibunyikan dalam peraturan pemerintah revisi nanti. Kan saat ini juga menjalani proses cuci darah. Nah, mungkin dari pengalaman dan perspektif Bapak sebagai pasien cuci darah, seperti apa sih Pak perjuangan yang Bapak alami beserta keluarga dalam hal pengobatan seperti biaya dan lain-lain? Rata-rata kami adalah pasien kalau bekerja beberapa tahun kemudian biasanya di PHK. Atau resign. Saya bekerja juga resign karena tidak enak sama teman-teman, bolos terus kan. Udah pakai kursi roda harus pakai taksi ya kan. Taksi pulang pergi 150 ya kan. Banyak pasien yang jaraknya jauh, bisa kalau yang sudah pakai kursi roda bisa memakan sampai 200.000 sekali cuci darah. Belum yang menunggu, belum konsumsinya. Dan yang paling berat adalah obat-obatan, karena obat-obatan itu skema BPJS-nya kan masih banyak yang belum di-cover. Kami harus membeli hormon eritropoietin sekali suntikan sebesar 150.000 lebih, bahkan 175.000. Kalau di rumah sakit kita harus membayarnya hampir 200.000 sekali suntik. Kalau tubuh saya di atas 70% kebutuhan suntikan bisa 4 kali suntikan dalam sebulan. Jadi itu sangat memberatkan. Belum beberapa vitamin penunjang ya kan, seperti vitamin D aktif yang membantu proses penyerapan kalsium agar kita tidak terkena masalah tulang, itu juga tidak dijamin BPJS. 30 butir harganya hampir 200.000 ya. Karena penyakit gagal ginjal ini adalah penyembuhannya harus melalui proses yang berkelanjutan, artinya tetap banyak membutuhkan biaya yang tidak sedikit ya Pak. Secara ekonomi rata-rata sangat berat. Ekonomi menjadi salah satu persoalan di samping persoalan medis itu. Jadi butuh satu kepastian jaminan sosial bahwa ada perlindungan bagi
masyarakat rentan dalam hal ini penyakit katastrofik, ya kan? Pasien cuci darah, pasien cancer yang butuh terapi kemoterapi, ya kan? Pasien jantung koroner yang butuh operasi bypass dan pengobatan secara kontinu kalau tidak melakukan operasi, kan? Nah, dia harus berobat secara kontinu dan memperoleh layanan yang tidak boleh tertunda. Urusan nyawa nggak bisa ditawar pakai alasan administrasi. Janji 3 bulan pemerintah harus kita kawal supaya subsidi jatuh ke tangan yang tepat. Kawal terus hak kesehatan kita karena setiap nyawa itu berharga. Sampai jumpa.